Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official. Lagi semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin kasam waras. Masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian pada penasaran ya tentang warga negara Indonesia yang tewas di Taiwan ya, tepatnya di daerah Yilan ya. Yilan itu berdekatan dengan Taipei ya. Kalau kayak bisa melihat di map ya. Oke, bagaimana kronologinya kenapa bisa tewas ya kan? Mungkin kalian kenal dengan almarhumah. WNI ini sepasang suami istri ya cuy ya. Dan yang lebih tragisnya ini istrinya sedang mengandung bayi ya. Itu usia kandungannya 6 atau 7 bulan. Kayak bisa menyimpulkan cerita ini dari TVB yang beredar di Taiwan ya cuy ya. Kayak Hong Kong itu loh, ada berita TVB kan. Nah ini mungkin bisa disimak ya untuk kalian yang penasaran. Jadi menurut berita ya, sebelumnya kayak bisa berturut berduka cita untuk almarhumah ya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan ditabakan, semoga pemulangan jenazahnya lancar sampai pemakamannya cuy ya. Ini sebagai pembelajaran kita dan edukasi kita ya cuy ya, berhati-hati di luar negeri ya, musibah nggak ada yang tahu. Ini pun nggak kecelakaan, nggak apa gitu cuy. Ini kan hanya karena konsleting listrik cuy. Jadi kejadiannya itu karena konslet listrik dari lantai 1. Ini menurut berita yang beredar cuy, ada 2 orang yang tewas tapi 3 nyawa. Yang artinya ada 2 orang yang tewas, 1 nyawa itu masih dalam kandungan si ibunya ya cuy ya. Nah ini dinyatakan meninggal yaitu pasangan migran yang tidak bisa melarikan diri dari kobaran api cuy. Jadi ini terjadinya di tanggal 22 Juli ya kemarin di jam 13 sampai jam 14.15 api baru bisa dipadamkan. Ini artinya damkar memadamkan api di sebuah gedung yang ada di Yilan ini 1 jam 15 menit ya. Jadi gedungnya itu lantai 3. Yang lantai pertama kayak sampai itu lihat kayak ada bengkel atau apa gitu cuy ya, toko-toko kayak gitu. Nah yang lantai keduanya itu dihuni oleh warga Filipina beserta suami istri ya. Dan yang lantai 3-nya itu adalah warga Indonesia suami istri juga. Saat ditemukan oleh damkar ya, saat apinya sudah dipadamkan, ini ditemukan seorang istrinya terlebih dahulu cuy, di tangga. Di tangga ini ditemukan istrinya dan meninggal dunia. Kemudian damkar ini menemukan suaminya berada di toilet cuy. Dan meninggal dunia juga. Mereka ini kejebak api ya cuy ya, karena api ini dimulai dari lantai pertama, itu sudah melalap ya, langsung naik ke lantai 2, langsung ke lantai 3. Jadi mereka kalaupun menyelamatkan diri pun dia harus lompat gitu cuy, nggak mungkin dia turun ke bawah karena api di lantai 1 ke 2 ini udah gede banget ya kan. Mereka terjebak, jadi istrinya di tangga, suaminya itu ada di toilet dan mereka dinyatakan sudah tidak bernyawa lagi, kemudian dibawa ke rumah sakit ya cuy ya. Kemudian di berita tersebut ada yang diwawancarai ya, teman korban ya dari istrinya cuy. Jadi yang pakai baju biru tuh yang masih pakai anduk ya, dia ini diwawancarai. Kamu melihatnya bagaimana? Katanya. Saya itu melihat apa itu sudah besar dan saya menangis bahwa teman saya itu sedang hamil posisinya. Saya sedih sekali pada waktu itu cuy. Ini menurut saksi yang diinterview oleh reporternya ya cuy ya. Kejadiannya ini di Yilan cuy. Yilan itu tempat kerja kalian bukan? Ya itu tadi, kalau kayak saya melihat map, itu dekatnya Taipei banget cuy. Nah ya, jadi pasangan suami istri ini tidak bisa diselamatkan. Bahkan ada temannya ya, apakah benar ini Mas A dan Mbak E ya cuy ya. Mereka ini baru meresmikan pernikahan itu 2 bulan yang lalu katanya cuy. Dia baru mengunggah foto pernikahannya di media sosial ya kan. Tapi kok 2 bulan menikah dia udah hamil ya kan. Mungkin saja sebelumnya itu belum disahkan secara negara ya kan. Karena kalau di Taipei itu kan, di Taiwan itu kan ada pernikahan yang diadakan oleh KDI Taiwan ya cuy ya. Kalau misalkan di Hong Kong kan belum ada gitu kan, mungkin mereka ini sudah menikah secara siri dulu baru disahkan ya cuy ya. Dan Mbak E ini posisinya baru keluar dari rumah majikannya itu
bulan lalu. Jadi dia ini baru stay bareng sama masnya ini 2 bulanan lah cuy ya. Jadi masih pengantin baru ini ibaratnya ya. Dan mereka ini tinggal di tempat itu sudah 5 tahun cuy. Nah itu berita yang bisa Kaisam simak untuk kalian cuy. Kabar meninggalnya 2 WNI asing di Taiwan. Dan mereka meninggal dikarenakan bukan kesalahan siapapun, tapi faktor konslet listrik ya cuy ya. Sekarang mungkin jenazahnya sedang diproses pemulangannya cuy ya. Kita doakan semoga almarhum almarhumah diampuni segala dosa dan khilafnya, diampuni segala kesalahannya dan dilancarkan sampai datang ke tanah air. Ya inilah cuy, kalau kita hidup di luar negeri ya, melawan musibah bagaimanapun, ya kita juga udah bisa apa-apa gitu ya cuy ya. Kalau sudah takdir Allah menyatakan seperti itu, berarti mereka ini sepasang suami istri sampai jannah insya Allah ya cuy ya. Dan apalagi seorang istri ini sedang membawa amanah Allah ya cuy ya, yaitu buah hatinya yang masih ada di kandungan. Dan mereka semuanya tuh dinyatakan nggak bisa diselamatkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah TikTok yang beredar ya kan, katanya mereka ini orang Bojonegoro ya cuy ya. Apakah ini tetangga desa kalian? Apakah kalian mengenal almarhumah ini ya kan? Nah itu mungkin berita yang bisa Kaisam bagi ya tentang kecelakaan yang ada di Taiwan ya. 2 WNI asing kebakaran dalam keadaan yang tidak bisa menyelamatkan diri. Semoga kita selalu berhati-hati ya buat kalian yang kerja mungkin ngelihat api di rumah majikan. Kalian harus cari konsleting listrik yang ada di dapur biasanya cuy. Jadi kalau misalkan memang rumah Kayat Islam tuh kalau misalkan ada konslet sedikit aja semuanya itu mati semua ya cuy ya. Kalau di rumah majikan kalian pada mati nggak nih listrik lampunya ya cuy ya. Nah itu untuk menyalakannya kalian cari sikringan yang ada di dapur biasanya. Biasanya di lemari-lemari itu kalian buka ya. Nanti kalau misalkan kalian nemu box ya yang kayak gini ya. Nanti kalian tinggal angkat lagi ke atas itu udah bisa nyala lagi. Tapi di Hong Kong juga belum tentu semua majikan punya sikring otomatis seperti itu ya cuy ya. Makanya kebanyakan kebakaran-kebakaran di luar sana itu ya seperti itu. Dan di Hong Kong pun banyak juga kebakaran-kebakaran kayak gini. Nah kalau misalkan kalian melihat api seperti ini, yang harus kalian selamatkan adalah ya nenek kakek kita gitu kan yang ada di rumah. Ayo suruh pergi, nggak usah mikir yang gimana-gimana. Pokoknya intinya selamatkan diri dulu deh ya kan. Kalau misalkan ada alarm yang bunyi di apartemen kalian, kalian harus sigap cuy. Kalian harus lihat dulu, apakah alarm itu hanya pengecekan ya, pengecekan apartemen, atau memang ada kebakaran. Kalau ada, cepat langsung kalian punya inisiatif tanya ke satpamnya, apakah ada kebakaran? Kalau ada, cepat selamatkan anggota keluarga majikan kita. Oke, semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya cuy. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. 3楼窗户有大量浓烟夹杂火势窜出，大量烟雾都已经把屋外瓷砖给熏黑。消防获报出动大批人车到场，有人到2楼破窗救火，还有人拉着水线爬上屋檐涉水灌救。带您来看一段现场画面。看手上有这些没人知道不？怎么起火知道吗？不知道啊，下来就有火了。你们是在几楼？我在2楼。这一栋住几个？